Alhamdulillah, insyaallah pada pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan kajian kita yakni pada matan Zubad. Insyaallah kita akan masuk pada pembahasan usuluddin, tapi beberapa bait di awal akan ada hubungannya dengan pertemuan kita yang sebelumnya. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa kita mengirimkan hadiah Al-Fatihah dulu kepada musannif dan syarih beserta para masyayikh. Semoga dengan kajian kali ini, semoga dengan pertemuan kali ini Allah senantiasa memberkahi umur kita, memberkahi ilmu kita, dan senantiasa memberi keberkahan pada majelis kita, terkhusus pada musyrif am yang senantiasa berjuang di jalan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi 'ulumihi wa bi kutubihi wa bi ta'liqihi. Bismillahirrahmanirrahim. Musannif berkata, wa niyatun wal qawlu thumma al-'amalu bi ghairi wafqi sunnatin la tuqbalu. Di sini musannif masih di bait ini masih ada hubungannya dengan bait-bait sebelumnya. Beliau berkata, wa niyatun wal qawlu thumma al-'amalu bi ghairi wafqi sunnatin la tuqbalu. Di sini beliau berkata wa niyatun maksudnya adalah niat ibadah, wal qawlu perkataan ibadah, thumma al-'amalu dan juga amal ibadah, niat, ucapan, perbuatan ibadah, bi ghairi wafqi sunnatin yang niat, ucapan, pekerjaan, amal ibadah tersebut tidak sesuai dengan sunnah Nabi, tidak mengikuti sunnah Nabi, bi ghairi wafqi sunnatin la tukmalu. Itu di sebagian nuskhah disebutkan la tukmalu, tapi di naskah Darul Minhaj itu disebutkan la tuqbalu. Itu tidak diterima. Jadi niat ibadah, baik itu ucapan, perbuatannya, niatnya, apabila tidak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak diterima. Di sebagian nuskhah disebutkan la tukmalu, tidak sempurna, maksudnya tidak sah, seperti itu ya. Kemudian sebenarnya pada pembahasan ini cukup panjang, terkhusus apalagi kalau kita membuka kitab Jami' Ulum wal Hikam, syarah dari Arba'in An-Nawawiyah, kan tetapi ada tatimahnya dari Ibnu Rajab. Jadi ada 50 hadis di dalam kitab Jami' Ulum wal Hikam beserta syarahnya. Di situ dijelaskan masalah tentang niat. Nah, di situ benar-benar dibahas rinci bagaimana kita itu sebelum melakukan sesuatu, kita harus benar-benar membersihkan niat kita, membersihkan tujuan kita, membersihkan maksud kita. Maka di dalam kitab Fathur Rahman, syarah Zubad Ibnu Ruslan itu dikutip, akan tetapi kutipannya berbeda dengan apa yang ada di kitab Jami' Ulum wal Hikam. Di kitab Jami' Ulum wal Hikam itu lebih lengkap. Seperti jadi bisa dirujuk ke sana. Di kitab Fathur Rahman disebutkan wa qala al-Fudail bin Iyad, Fudail bin Iyad berkata, la yaqbalullahu al-amala, Allah tidak menerima suatu amal illa in kana khalisan shawaban, kecuali orang tersebut atau amal tersebut itu dilakukan secara ikhlas dan secara benar. Jadi Allah itu hanya menerima amal yang dilakukan secara ikhlas
dan secara benar. Qila, kemudian ditanyakan. Qila bimakna su'ila, kemudian ditanyakan. Wa ma ikhlasuhu, apa ikhlasnya amal tersebut gitu kan. Maksudnya ikhlas itu apa? Qala, beliau berkata an yakuna lillahi. Beliau berkata apabila amal tersebut dilakukan lillahi ta'ala. Wasawabuhu, dan adapun yang dimaksud dengan benar adalah an yakuna ala wafqi sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Adapun makna benar, benarnya amal tersebut adalah ialah amal tersebut sesuai sejalan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ada banyak, kemarin juga ada sempat viral ya. Ada seseorang yang berbicara tentang syariat tapi hanya berlandaskan Al-Qur'an seperti itu. Nah, ini yang perlu kita pahami, ini penting. Ada orang yang hanya memahami agama melalui Al-Qur'an. Ada orang yang memahami agama Islam hanya melalui Al-Qur'an. Contohnya adalah orang-orang liberal. Sebenarnya mereka itu memahami Al-Qur'an, liberal itu memahami Al-Qur'an dengan akal mereka. Seperti itu. Ini sebenarnya lebih berbahaya dari Khawarij. Khawarij pun berbahaya seperti itu. Liberal pun berbahaya. Kemudian yang senantiasa menggunakan akal itu adalah Mu'tazilah. Seperti itu. Nah, orang-orang liberal juga ketika dia memahami Al-Qur'an itu mendahului akal. Sedangkan ahlu sunnah itu, akal itu digunakan untuk memahami Al-Qur'an, bukan sebagai sumber. Seperti itu. Kita tidak bisa memahami Al-Qur'an secara penuh kecuali melalui perantara orang yang diturunkan Al-Qur'an kepadanya. Manusia yang diturunkan Al-Qur'an kepadanya. Kita tidak bisa memahami Al-Qur'an secara menyeluruh kecuali kita belajar kepada orang yang diturunkan Al-Qur'an kepadanya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagaimana di dalam bait ini harus amal tersebut itu harus sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita memahami Al-Qur'an disertai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama itu, kita tidak bisa memahami Al-Qur'an kecuali dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita tidak dapat memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kita tidak bertemu langsung dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak dapat memahami ucapan Nabi, perbuatan Nabi, ikrarnya Nabi, hayahnya Nabi, karena kita tidak sezaman dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu kita harus mencari tahu kepada orang yang bersama Nabi. Siapa mereka? Yakni para sahabat Nabi. Maka jika kita ingin mengetahui tentang agama Islam, maka kita harus melalui jalur tersebut. Harus melalui pintunya. Harus melalui babnya, harus melalui pintunya. Sebelum ke Nabi, berarti kita harus melalui sahabat. Masalahnya yang ketiga, kita tidak menemui sahabat Nabi SAW karena beda zaman. Sekitar 1400 tahun yang lalu. Lalu bagaimana? Terus seperti itu, kita tidak bertemu dengan sahabat, kita tidak bertemu dengan tabi'in, kita tidak bertemu dengan tabi'ut tabi'in. Terus akhirnya apa? Kita bisa bertemu dengan mereka dengan perantara para guru kita, para ulama kita. Maka dari itu Nabi SAW bersabda sebagaimana di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, beliau bersabda, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewarisnya para nabi. Jadi kita tidak bisa langsung memahami ucapan Nabi, tidak bisa langsung secara mudah memahami perbuatan Nabi, penetapannya Nabi, kecuali dengan perantara para ulama kita radhiyallahu anhum. Maka dari itu kita bisa memahami agama kita ini dengan cara berguru, dengan cara isnad, sanad. Di dalam kitab Unmuzaj atau ringkasannya Khosais Kubro karangan Imam Suyuti, salah satu kekhususan dari agama kita itu 3. Walaupun banyak ya, tapi di situ disebutkan 3. Salah satunya ya, salah satu kekhususan umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW itu 3. Al-isnad, al-ansab, wal-i'rab.
tiga keutamaan yang ada di umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tiga. Al-isnad, al-ansab, wal i'rab. Al-isnad di agama kita, di Islam, seseorang berbicara tanpa ilmu, tanpa guru itu tidak diterima. Maka dari itu di agama Islam itu perlu yang namanya isnad. Harus adanya sanad. Yang kedua ansab. Di agama Islam, ansab atau nasab itu sangat diperlukan. Terkhusus ketika muamalah, yakni ketika pernikahan. Yang ketiga i'rab. Al-Quran itu turun dengan menggunakan bahasa Arab. Nanti kita bahas ya tentang kalamullah ini. Insya Allah nanti juga ada di bait Zubad ini. I'rab di agama kita Islam itu menggunakan bahasa Arab. Bahasa yang paling indah. Nah, itulah keutamaan umat Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu hati-hati. Kita misalkan kembali ke Al-Quran. Satu, kita tidak bisa memahami Al-Quran secara menyeluruh kecuali dengan hadis Nabi SAW. Yang kedua, kita kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Pertanyaannya, siapa yang bisa memahami Al-Quran dan Sunnah? Apakah diri kita masing-masing bisa memahami secara langsung? Bahkan guru saya, guru kami, Syekh Bassam Al-Hamzawi, itu berkata, seseorang itu, kalau misalkan dulu kami belajar Al-Bulghah ya, kitab hadis ahkam, Al-Bulghah, beliau berkata, jika kamu mau tahu makna dari hadis ini, beliau itu menunjuk Al-Bulghah. Al-Bulghah itu adalah kitab hadis seperti Umdatul Ahkam. Di Al-Bulghah itu hadisnya khusus Bukhari dan Muslim. Hukum-hukum Bukhari dan Muslim yang ahkamnya itu dimasukkan ke dalam kitab Al-Bulghah. Beliau berkata, jika kamu ingin mengetahui makna dari hadis-hadis ini, yakni Bukhari dan Muslim, maka merujuklah kepada pensyarahnya. Siapa? Sahih Bukhari, kita hendaknya minimal merujuk kepada Fathul Bari, karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Adapun Sahih Muslim, minimal kita melihat ke Al-Minhaj, karya Imam Nawawi, Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim Al-Hajjaj. Maka kita tidak bisa memahami hadis Nabi SAW, apalagi kita orang Indonesia, hanya dengan menggunakan terjemahannya saja. Tidak bisa. Bahkan seorang muhaddits, kami punya guru muhaddits ya termasuk Syekh Bassam juga di Indonesia. Mungkin yang ingin lebih dalam mempelajari hadis bisa belajar ke beliau, yakni Syekh Luqman Al-Hakim Al-Azhari. Beliau sering membuka kajian, rumah beliau di Depok. Nah, seorang muhaddits itu tidak akan berani berkata atau mensyarahi hadis kecuali ada ulama sebelumnya yang telah mencari hadis tersebut. Istilahnya menukil. Itulah sanad. Seperti itu. Adapun ucapan-ucapannya hanya tambahan. Seperti itu. Bahkan Syekh Abdul Hakim Al-Anis mengatakan, al-alim al-yaum, orang alim sekarang itu, orang alim zaman sekarang itu, maksudnya ulama zaman sekarang itu adalah mereka yang menukil ucapan-ucapan ulama sebelumnya. Ulama zaman sekarang adalah mereka yang menukil ucapan-ucapan, maksudnya pendapat para ulama sebelumnya. Seperti itu. Karena apa? Semuanya para ulama, apalagi kalau kita lihat di Tobaqat Asy-Syafi'iyah, Al-Kubra karangan As-Subki, Imam As-Subki, kita bisa tahu ulama Syafi'iyah mana yang benar-benar memahami, seperti Imam Nawawi, ahli fiqih juga ahli hadis. Ada juga ahli fikih dan juga ahli tauhid. Ahli fikih juga ahli tasawuf dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu termasuk di bait ini harus kita hati-hati. Yang pertama, niat kita harus sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Untuk kitab niat itu ada ya, cetakan Maktabah At-Turmusi, kitab An-Niat. Bisa dibaca bagaimana kita membersihkan niat, bagaimana kita melakukan sesuatu lillahi ta'ala. Yang kedua, harus sesuai sunnah, akan tetapi perlu diingat, harus sesuai sunnah,
dengan pemahaman para ulama. Itu yang paling penting. Tidak boleh, mungkin ya kalau di antara kita memang ada yang sudah mumpuni, ya mungkin silahkan memahami Al-Quran dan hadis sendiri. Kalau sudah mumpuni, sudah paham betul, bahasa Arabnya bagus dan lain sebagainya. Tapi bagi kita yang awam, maka kita mengikuti para ulama kita, belajar. Jangan menganggap, apalagi ranah fikih, jangan menganggap ada kebenaran mutlak. Kalau di ranah fikih ya, fikih itu tempatnya ikhtilaf. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan di baitnya. Qala musannif rahimallahu taala, man lam yakun ya'lamu dza falyas'ali, man lam yajid mu'alliman falyarhali. Di sini musannif rahimallahu taala berkata, man lam yakun ya'lamu dza falyas'ali. Dza di sini maknanya ilaihi ya. Man lam yakun ya'lamu ilaihi falyas'ali. Barang siapa yang dirinya tersebut belum mengetahui gitu. Lam yakun ya'lamu, dirinya tersebut belum mengetahui ilaihi, maksudnya apa yang telah kita bahas sebelumnya. Jadi kita sudah membahas beberapa usuluddin dan usul fikih sebelumnya, dan siapa yang belum memahaminya, kata musannif, falyas'ali, maka bertanyalah. Maka ketika kita tidak tahu, kita hendaknya bertanya kepada orang yang tahu. Bisa hukumnya wajib, in kana wajiban. Ini bertanya itu bisa bertanya, hukumnya bisa wajib apabila yang ditanyakan itu wajib. Misalkan tentang tata cara sholat, tata cara wudhu, itu wajib. Wa nadban in kana manduban. Dan pertanyaan tersebut bisa berhukum sunnah apabila yang ditanyakan itu tentang perkara sunnah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu ahla dzikri. Maka tanyakanlah dengan sigha amr, domirnya hum, domirnya antum, fas'alu, dan tanyakanlah oleh kalian semua ahla dzikri, kepada ahla dzikri, in kuntum la ta'lamun, apabila keadaan kalian itu la ta'lamun, tidak mengetahui. Sebagaimana tafsiran Ibnu Abbas beliau berkata, wahum ahlul ilmi. Ahlu dzikri di sini maknanya adalah ahlul ilmi, yakni para ulama. Apabila kita tidak mengetahui sesuatu, maka hendaknya wajib jika yang ditanyakan wajib itu wajib, hukumnya sunnah bertanya apabila yang ditanyakan itu sunnah. Kepada siapa? Ahlul ilmi, kepada para ulama. Nah, sebagaimana telah kita bahas sebelumnya, kita tidak bisa memahami Al-Quran, tidak bisa memahami hadis secara sendiri. Karena kita ini banyak tidak tahunya. Bahkan para ulama kita juga melakukan hal demikian, seperti itu. Silakan baca kisah Imam Bukhari dan Imam Muslim, Imam Syafi'i dan Imam Malik. Para ulama-ulama yang sezaman terus bertemu. Apa yang mereka lakukan? Diskusi, berguru, dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian dilanjutkan oleh musannif, man lam yajid mu'alliman falyarhali. Barang siapa yang lam yajid, yang belum menemukan mu'alliman, belum menemukan guru atau tidak menemukan guru, falyarhali, maka lakukanlah rehlah. Jadi di bait ini itu ada dua masalah. Yang pertama, masalah pertama adalah soal ahlil ilmi amma la ya'lam. Adalah pertanyaan kepada para orang yang berilmu tentang apa yang tidak diketahui. Masalah yang kedua adalah ar-rihlah li talabil ilmi idza lam yujadul muallim. Idza lam yujad al-muallim, lam yujadil muallim. Masalah yang pertama bertanya kepada seorang muallim. Yang kedua, bagaimana kalau tidak ada guru? Maka masalah yang kedua adalah kita melakukan perjalanan untuk mencari ilmu dalam rangka mencari guru, seperti itu. Tapi wallahu alam ya, di zaman kita sekarang ini guru itu banyak sekali. Nah,
Guru banyak sekali, bahkan sekarang banyak sosial media seperti apa yang kita lakukan sekarang, bisa secara online. Tapi yang penting adalah kita tahu siapa guru kita. Jangan sampai guru kita ini hanya mengandalkan misalkan terjemahan seperti itu. Maka dari itu kita ini perlunya sanad seperti yang kita dibahas di awal. Agama kita ini adalah agama isnad, al-isnadu minad din. Sanad itu bagian dari agama. Bahkan di riwayat yang lain adalah disebutkan as-sanaduddin, bahwasanya sanad itu agama, seperti itu. Dan itu perlu kita benar-benar perhatikan seperti itu. Boleh kita misalkan belajar seperti ini di Telegram, di Zoom, di Google Meet dan lain sebagainya secara online, tapi ingat sebagaimana di bait yang ini, di bait selanjutnya, man lam yajid mu'alliman falyarhali, jika tidak menemukan guru, yakni guru di sekitar rumah ya, maka lakukanlah rihlah, pergi. Seperti orang kuliah, seperti itu. Dia berani ngekos hanya untuk kuliah kan? Harusnya orang yang menuntut ilmu agama lebih berani lagi untuk melakukan hal tersebut, seperti itu. Mondok lah istilahnya, seperti itu. Dulu saya sempat ke Al-Bahjah. Jadi saya kuliah di Universitas Negeri Jakarta. Setiap liburan saya itu cari pondok yang buka. 2018 ke Al-Bahjah Cirebon. Buya Yahya. 2018 ke situ, kebetulan ada rektor Universitas Asy-Syafi'i dulu, Syekh Ali Ba'atiyah. Alhamdulillah bertemu dengan beliau, juga meminta barokah, meminta sanad kepada beliau, meminta ijazah. Kemudian 2019 mondok juga di Al-Maghfirah di Bogor, di Puncak. Kenapa sih kita harus melakukan rihlah seperti itu? Sebagaimana di dalam kitab Ifadatus Sadatil Umad disebutkan iqtidaan bis salaf. Kita itu melakukan rihlah menuntut ilmu, pergi ke sana, pergi ke sini. Itu apa? Untuk mengikuti para ulama. Karena apa? Para ulama kita sejak dahulu itu sudah melakukan rihlah. Kecuali Imam Malik ya. Imam Malik itu rihlahnya hanya di situ, hanya di Madinah. Karena apa? Orang-orang, para ulama itu yang ke Madinah, seperti itu. Para ulama yang melakukan ziarah. Para ulamanya yang melakukan ziarah ke Madinah, akhirnya apa? Beliau ya yang menyambut seperti itu. Makanya beliau itu disebut Imam Darul Hijrah. Imamnya Madinah, seperti itu. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina, dibawa ke Mekah. Terus nanti ke Irak, ke Baghdad, kemudian ke Mesir. Wah, itulah rihlah. Nah, hendaknya kita, jika kita memang seorang penuntut ilmu yang benar-benar penuntut ilmu, maka lakukanlah rihlah. Tapi itu khusus laki-laki ya, khusus laki-laki. Untuk perempuan, maka untuk menjaga diri agar terhindar dari fitnah, maka hendaknya mencari teman. Tidak bisa sendiri kita. Untuk laki-laki ya bisa sendiri sebagai musafir. Untuk perempuan tidak. Ada orang tua, ada kakak, nah bareng mereka. Seperti itu. Nah, itu dua masalah dalam bait tersebut. Kemudian dilanjutkan oleh musannif, wa ta'atun mimman haraman ya'kulu mislul bina'i fawqa maujin yujma'alu. Dan beliau musannif berkata, wa ta'atun, dan suatu ketaatan, mimman haraman ya'kulu, dari seseorang ya'kulu haraman, seperti itu ya, karena ini syair jadinya didahulukan apa yang diakhirkan. Dan ketaatan yang dilakukan oleh seseorang yang memakan sesuatu yang haram, mislul bina'i, ini berarti tasbih. Kalau kita belajar ilmu balaghah dari bayan ya, tasbih, mislul bina'i fawqa maujin yuj'alu, itu seperti membangun bangunan. Ada orang yang melakukan ketaatan seraya dia ini memakan harta yang haram, maka
keadaan dia itu seperti bangunan yang dibangun fauqa maujin yuj'alu, di atas ombak, ada bangunan di atas ombak dibuat di situ. Apa yang terjadi? Sekekar apapun bangunan tersebut, karena dibangun di atas ombak, lama-kelamaan bangunan tersebut akan hancur. Sehebat apapun ketaatan tersebut, jika dilakukan sebab sesuatu yang haram, maka ketaatan tersebut bisa mudah hancur. Di suatu hadis, tapi hadis munkar di darat oleh Ad-Dailami, man akala luqmatan min haramin lam yuqbalullahu salatahu arba'ina lailatan. Hadisnya munkar ya. Tapi sebagai pengingat saja, karena ada beberapa hadis yang memang sebagaimana di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah disebutkan ada orang berdoa kepada Allah tapi makanannya haram, minumannya haram, bajunya haram. Berdoa ya Rob, ya Rob, ya Rob. Kata Nabi, bagaimana mungkin Allah mengabulkan doanya sedangkan sesuatu yang ada dirinya itu haram semua. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kita harus jaga-jaga. Apalagi anak kita yang punya anak. Yang belum punya anak, yang belum menikah. Nah, dijaga. Jangan sampai darah daging kita itu memakan sesuatu yang haram gara-gara kita tidak hati-hati. Seperti itu. Di dalam kitab Ifadatus Sada disebutkan tidak hanya makan, au yashrabu au yalbasu aliman bitahrimihi. Ada qaidnya ya. Minum, makan dan memakai baju yang haram dalam keadaan dia tahu bahwa hal tersebut adalah haram. Kalau dia tidak tahu tentang keharamannya, maka dimaafkan. Seperti itu. Maka hati-hati. Kemudian, nah kita baru masuk ke usuluddin, ke akidah ya. Kita masuk ke akidah. Qala musannif rahimallahu ta'ala faqta yaqinan bil fuadi wajzimi bihadatsil alami biadamil adami. Untuk pada pembahasan ini saya harapkan semuanya fokus ya. Karena akidah nih. Ini akidah. Dan zaman sekarang itu banyak yang memframing hal-hal tentang akidah ini. Bahaya seperti itu. Faqta yaqinan ila akhiri hadza syuru'un minan nazim fi dzikri syai' min usuliddin. Jadi pada bait yang kita bahas sekarang ini, musannif itu akan memulai tentang pembahasan usuluddin, tentang akidah. Maka kita harus lebih fokus lagi. Wa qawlu yaqinan halun. Yakinan, fakta yakinan itu hal, maknanya adalah mutayakinan. Maka yakin lilah oril denganmu dengan fuad itu hati yang paling dalam ya, sanubari wajrimi, dan tetapkanlah oleh dirimu bihadatsil alami biadamil adami. Ba'da, bukan ba'di. Bihadatsil alami ba'dal adami. Apa yang harus kita yakinkan? Apa yang harus kita kukuhkan? Kita harus yakinkan bahwasanya alam sebagaimana yang telah kita ketahui, alam itu adalah wa huwa ma siwallahi ta'ala min jawahiri wa aradi hatta al-arsy wal kursi wal jannah wan nar. Alam itu adalah semuanya selain Allah. Allah itu bukan alam. Selain Allah adalah alam. Makanya di dalam ayat kedua di surat Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbnya alam. Rabbnya alam semesta. Baik itu jin, malaikat, manusia,
hewan, tumbuhan, semuanya sampai ke arsy, kursi, surga, neraka, itu adalah alam. Dan Allah menguasai, dan Allah adalah Tuhan mereka semuanya. Tuhan kita semua. Kemudian di dalam kitab Ifadatus Sadah disebutkan, faman i'taqada qadamahu fahuwa kafir. Maka barang siapa yang meyakini, yang mengiktikadkan bahwasanya arsy atau alam semesta ini, kursi, jannah, surga, neraka adalah sesuatu yang qadim, terdahulu tanpa adanya awal, la bidayata lahu fahuwa kafir. Maka orang tersebut adalah kafir, keluar dari Islam. Ingat, yang qadim hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang qadim hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun ciptaan Allah seluruhnya adalah hudus, adalah hadis, adalah baru. Maka barang siapa yang mengatakan bahwasanya alam semesta ini sudah ada sejak dahulu atau yang bermakna qadim, maka dia jatuh dalam kekafiran. Maka hati-hati. Termasuk yang seperti ini itu adalah orang-orang filsafat. Kami di kampus belajar filsafat, tapi alhamdulillah karena guru filsafat kami itu orang sufi ya, orang tasawuf. Dia paham mana filsafat yang benar, mana filsafat yang sesat, seperti itu. Maka hati-hati jika kita belajar filsafat. Memang ranahnya filsafat itu seperti itu. Ranahnya filsafat itu memang ya bisa kita sebut aneh lah, seperti itu ya. Maka dari itu hati-hati jika kita belajar filsafat. Kalau di kampus biasanya filsafat ilmu ya. Kalau filsafat kehidupan ini bagaimana? Seperti itu. Kemudian Musannif rahimallahu ta'ala melanjutkan baitnya. Ahdatsahu lal ihtiyajihil ilah walau arada tarkahu lama betada. Ahdatsahu lal ihtiyajihil ilah walau arada tarkahu lama betada. Ahdatsahu ila akhir bait asyara bihi an-nadhimu ila anna Allah ta'ala fa'ilun bil ikhtiyar la bidzat. Allah Subhanahu wa taala di sini disebutkan oleh musannif, adapun Allah mewujudkan alam tersebut la lihtiyajihil ilah, itu bukan karena Allah membutuhkan alam tersebut. Seperti itu. Misalkan beda dengan kita ya, sebab manusia. Manusia menciptakan robot, inilah beda. Laisa kamitslihi syai', makanya Allah itu berbeda dengan makhluknya. Allah menciptakan sesuatu itu bukan karena Allah butuh kepada apa yang Allah ciptakan tersebut. Bukan. Berbeda dengan kita. Kita menciptakan mobil karena kita butuh mobil. Kita menciptakan robot karena kita butuh robot untuk membantu pekerjaan kita. Kita menciptakan sesuatu karena memang sesuatu tersebut kita butuhkan. Berbeda dengan Allah, laisa kamitslihi syai'. Allah berbeda dengan segala sesuatu apapun. Dan Allah menciptakan alam ini la lihtiyajihil ilah, karena Allah, bukan karena Allah membutuhkannya. Allah tidak membutuhkan apa yang Allah ciptakan. Walau arada tarkahu lama betada. Kemudian musannif lanjutkan, seandainya dia berkehendak, seandainya Allah berkehendak untuk meninggalkannya, tidak menciptakannya maksudnya, maka Allah tidak menciptakannya, Allah tidak memulainya, seperti itu. Ini sebagaimana kalau kita belajar akidah ya, secara runtut supaya kita tidak pusing seperti dia. Sebagaimana di pertemuan sebelumnya, kita mulai di Aqidatul Awam, karena pembahasan ini ada di Aqidatul Awam. Setelah Aqidatul Awam masuk ke Ummul Bahrain, Aqidah Sanusiyah, baru masuk ke Jauharut Tauhid. Di Jauharut Tauhid itu nanti pemasalahan akan bercabang seperti itu. Jadi kita memperdalamnya itu di Jauharut Tauhid. Nah, di Jauharut Tauhid itu kita belajar sambil belajar yang lainnya, seperti itu.
Di dalam kitab Aqidatul Awam disebutkan bahwasanya sifat jaiz bagi Allah adalah tarku likulli mumkinin kafi'lihi. Sifat jaiz bagi Allah adalah meninggalkan atau melakukan sesuatu. Jadi tidak ada kewajiban bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kewajiban bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak wajib memasukkan orang yang banyak pahalanya ke dalam surga, dan Allah tidak wajib memasukkan orang yang banyak dosanya ke dalam neraka. Tidak wajib. Semuanya karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jika kita beribadah sebagaimana pada bait-bait sebelumnya, misalkan kita sholat atau kita bersedekah, misalkan salah satu keutamaan sedekah adalah dilipat gandakan, baik itu pahala maupun uang atau materi yang kita berikan. Maka dari itu ketika kita bersedekah, kita tidak perlu memikirkan keutamaan sedekah. Yang kita pikirkan adalah bagaimana cara saya bersedekah dengan cara yang benar, dengan keadaan yang ikhlas. Adapun tentang keutamaan sedekah tersebut, bagaimana mungkin kita melakukan suatu ibadah lillahi ta'ala akan tetapi kita mengharapkan sesuatu yang lain. Itu tandanya hati kita ini masih ada suatu materi duniawi yang ada di dalamnya. Saya pernah bertanya kepada Syekh Basam perkara niat. Syekh, bagaimana jika kita niat melakukan suatu ibadah, akan tetapi niat tersebut adalah untuk mencari pahala. Ibadah tersebut hanya untuk mencari pahala. Beliau berkata, niat itu boleh banyak, tidak hanya satu. Tapi pada intinya, niat itu adalah lillahi ta'ala. Selama ibadah itu tidak terlepas dari Allah, maka diperbolehkan. Kita mencari pahala, boleh dengan syarat kita yakin bahwasanya pahala itu datangnya dari Allah, bukan dari ibadah tersebut. Kita boleh melakukan sholat duha supaya rezeki kita berkah. Boleh dengan niat supaya rezeki kita berkah dengan syarat kita meyakini bahwasanya keberkahan itu datangnya dari Allah, bukan dari ibadah tersebut. Akan tetapi ingat, dengan wasilah ibadah tersebutlah Allah menurunkan keberkahan. Makanya banyak di dalam riwayat-riwayat bahasanya rahmat Allah itu hanya Allah yang atur. Tetapi hujan disebut rahmat, sholawat kepada Nabi disebut rahmat, itulah yang disebut dengan wasilah. Makanya orang-orang kita sering bertawasul. Memang kalau misalkan secara zahir apa yang dilakukan tawasul berbeda dengan konteks wasilah, akan tetapi pada hakikatnya sama. Segala sesuatu Allah telah menentukan, rahmat Allah itu hanya Allah. Hanya Allah, terserah Allah. Tapi Allah menyembunyikan rahmatnya itu di hujan. Allah menyembunyikan rahmatnya itu di sholawat pada Nabi. Seperti itu. Maka kita harus berhati-hati dalam beribadah. Ada suatu kitab, dulu kami di Zawiyah itu alhamdulillah pernah berjumpa dengan Al-Habib Ali bin Zainal Abidin Al-Jufri. Beliau ke Indonesia. Kemudian Zawiyah mengundang beliau ke kajian. Di situ kami belajar tentang berwudu dengan air gaib. Maksudnya adalah sebelum kita membersihkan tangan kita, membersihkan anggota wudu kita, Habib Ali di situ dengan kitabnya, beliau menjelaskan bahwasanya sebelum kita wudu, hayu kita bersihkan dulu hati kita, luruskan niat kita, bagaimana kita membersihkan hati kita supaya kita menghadap Allah benar-benar yang kita tuju adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Dan itu perlu riyadhah, perlu yang namanya latihan. Tidak bisa kita tiba-tiba hebat, tidak bisa tiba-tiba kita menjadi orang yang lurus, tidak bisa. Kita ini bagaimana di pembahasan sebelumnya, iman kita ini kadang naik, kadang turun. Seperti itu. Maka kita harus senantiasa belajar supaya apa? Supaya kita bisa meningkatkan keimanan kita. Bahkan hal kecil pun
Itu bisa menurunkan keimanan kita. Tapi kita lanjutkan, kemudian musannif rahimallahu taala melanjutkan baitnya, bahwa lima yuriduhu fa'alu wa laysa fil khalqi lahu mithalu. Ini sudah kita bahas, dan Allah adalah bisa melakukan lima yuriduhu fa'alu, ya, sebagaimana di firman Allah Subhanahu wa taala, fa'alu lima yurid. Allah itu melakukan apa saja, tidak ada kewajiban bagi Allah. Itu penting ya, tidak ada kewajiban bagi Allah. Tidak ada kewajiban bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walaysa fil khalqi lahu mithal. Dan tidak ada apa yang Allah ciptakan itu semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Misal di sini maknanya dan memasil ya. Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Baik zatnya, baik sifatnya, baik perbuatannya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang sama dengan makhluk Subhanahu wa taala. Dengan makhluknya mengenai ayatnya Allah yang kulla yaumin huwa fi sya'an itu gimana Ustaz tafsirannya? Ana potong dulu karena mumpung ingat satu pertanyaan ini, untuk menyingkapi kulla yaumin huwa fi sya'an, Allah itu selalu dalam kesibukan setiap hari. Itu apakah itu merupakan efek dari fa'alnya Allah sehingga Allah itu sibuk seperti itu? Itu gimana Ustaz? Nah, taib. Yang perlu kita pahami, sibuknya Allah itu sebenarnya tidak, kalau ada ayat sifat-sifat Allah, itu sebenarnya kita tidak boleh diterjemahkan dengan bahasa Indonesia ya. Karena apa? Ketika kita menerjemahkan menggunakan bahasa Indonesia, sebenarnya itu sudah melakukan takwil seperti itu. Jadi amannya, iya. Contohnya istiwa. Kita geser sedikit dulu Ustaz ya. Contohnya istiwa. Istiwa, ketika ada seorang ustadz bilang, kita tidak boleh mentakwilkan istiwa Allah. Tidak boleh menjadi istaula. Tidak boleh menjadi berkuasa. Istiwa itu maknanya adalah bersemayam. Ketika dia menyebutkan bersemayam, tanpa sadar dia sedang melakukan takwil. Karena apa? Iya. Karena apa? Ketika Allah menurunkan ayat menggunakan bahasa Arab, apalagi tentang sifat-sifat Allah, maka sebagaimana kesepakatan para ulama yang melakukan tafwid, semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk sifat istiwa. Termasuk sifat istiwa kita serahkan kepada Allah. Begitu juga ayat yang Ustadz tanyakan seperti itu, yakni pembahasan tentang sibuknya Allah. Maksudnya sibuknya Allah adalah bukan seperti sibuknya kita, bukan seperti kita lelah, seperti itu. Akan tetapi yang perlu kita pahami adalah Allah telah mengatur seluruhnya, dan Allah sebagaimana di sifat-sifat Allah kita bisa lihat di Asmaul Husna, termasuk sifat-sifat Allah itu di Asmaul Husna, bagaimana di dalam kitab Imam Al-Baihaqi yakni Al-I'tiqad, dia mengatakan bahwasanya nama-nama Allah atau Asmaul Husna itulah sifat-sifatnya Allah. Bahwasanya kenapa di situ disebutkan bahwasanya Allah itu istilahnya sibuk seperti itu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah tidur, tidak pernah mengantuk. Allah senantiasa mudabbir. Allah itu senantiasa mengawasi makhluknya seperti itu. Tapi yang perlu dipahami adalah Allah Subhanahu wa taala itu laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak akan, misalkan nih, kalau kita sibuk itu berarti kita dibebani oleh sesuatu. Iya. Iya kan? Nah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak akan terbebani oleh sesuatu, dan adapun maksud di situ adalah Allah tidak akan pernah berhenti mengawasi makhluknya. Masya Allah. Jadi jangan sampai kita memahami bahwasanya, contoh, saya pernah bertemu dengan seseorang, ulama-ulama kita ketika menjelaskan Allah dohaknya Allah, gitu kan ya, atau secara bahasa Indonesia dohika itu tertawa. Ulama kita tidak akan berani menjelaskan bahwasanya Allah tertawa, tapi mereka langsung mentakwilkan secara aman. Nah, takwil yang aman ini nanti kita bisa bahas di dalam kitab. Jadi Imam Baihaqi itu memiliki dua metode dalam menjelaskan akidah. Ada di dalam kitab Al-I'tiqadnya, kemudian ada kitab Asma wa Sifat. Jika kita ingin mengetahui tafwid akidah kita, akidah Asy'ariyah, itu bisa lihat di kitab Al-I'tiqadnya.
Jika ingin mengetahui pemahaman secara takwil, itu bisa kita lihat di kitab Asma wa Sifatnya Imam Baihaqi. Seperti itu. Ketika menjelaskan suatu sifat Allah Subhanahu wa taala, maka dilakukanlah takwil yang takwil tersebut aman. Ketika ada suatu ayat, suatu nas yang mengatakan Allah dahikallah, misalkan Allah tertawa, bukan berarti Allah tertawa. Karena ketika kita menerjemahkan ke bahasa Indonesia seperti itu, maka tanpa sadar kita melakukan suatu takwil yang takwilnya itu sesat, seperti itu. Nah, maka dari itu ulama menjelaskan bahwasanya makna dohika di situ, makna tertawa di situ adalah Allah meridhoi hal tersebut. Nah, itu lebih aman, seperti itu. Maka hendaknya kita berhati-hati, khususnya dalam akidah ini. Begitu, Ustaz. Kemudian kita lanjutkan bahwasanya walisa fil khalqi lahu mithal, bahwasanya tidak ada ciptaan Allah itu semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian musannif melanjutkan qudratuhu likulli maqdurin ju'il wa ilmuhu likulli ma'lumin syamil. Kemudian musannif melanjutkan bahwasanya qudratuhu, kekuasaannya Allah, likulli maqdurin ju'il, itu berlaku atas segala apa yang dikuasai Allah Subhanahu wa taala. Wa ilmuhu likulli ma'lumin syamil, dan ilmunya Allah meliputi segala yang diketahui. Nanti sebenarnya untuk lebih mudah memahaminya bisa dikaji di kitab Aqidatul Awam. Ada batasan-batasan pembahasan yang sifat 20 seperti itu. Kudrahnya Allah itu hanya mencakup apa? Iradahnya Allah hanya mencakup apa? Karena nanti ada pertanyaan yang aneh menyebutkan Allah itu adalah maha besar, seperti itu. Terus disebutkan kalau Allah maha besar dan Allah bisa menciptakan apa saja, bisa tidak Allah menciptakan yang lebih besar darinya? Nah, itu pertanyaan yang aneh. Yang pertama, besarnya Allah itu bukan besar ukuran. Kita manusia ukuran 2 meter, kita menciptakan robot yang ukurannya 10 meter. Ya, robot itu lebih besar. Ketika orang sudah berpikir menyerupakan Allah dengan makhluk, maka akalnya rusak. Seperti itu. Maka ketika ada orang yang bertanya seperti itu berbahaya. Seperti itu. Saya punya beberapa teman di suatu yayasan, ya ternyata kajiannya seperti itu. Kajiannya merusak akal. Seperti itu. Kemudian dan ilmunya Allah itu sudah, Allah mengetahui segalanya, karena Allah lah yang mengatur segalanya, Allah yang menciptakan segalanya. Seperti itu. Kemudian musannif melanjutkan munfaridun bil khalqi wat tadbiri, sebagai yang kita jelaskan tadi, tadbir jalla ani syabihi wan nadhiri. Kemudian Allah munfaridun itu sendiri, sebagaimana sifat yang biasa kita hafal di dalam kitab di dalam sifat 20, qiyamuhu binafsihi, Allah itu menciptakan sendiri tanpa adanya sekutu, bil khalqi dalam penciptaan, wa tadbiri dan dalam pengaturan. Jadi Allah sudah mengatur semuanya. Seperti itu. Jadi seluruhnya di lauh mahfuz itu sudah Allah tentukan, seperti itu. Bahkan surga dan nerakanya kita pun sudah Allah tentukan. Kemudian jalla anisyabihi wan nadhiri. Kemudian jalla, yakni sebagaimana kita jalla jalaluh, Allah itu maha suci, anisyabihi, Allah itu maha suci dari sesuatu yang menyerupai, wan nadhiri dan yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Di sini disebutkan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Jadi tidak ada sekutu. Allah itu pencipta segala sesuatu. Sebelum adanya alam ini, Allah sudah ada tanpa adanya awal. Dan Allah menciptakan sesuatu itu sendiri. Fa'af'alul ibad al-ikhtiyar makhluk lahu. Bahkan perbuatan kita yang ikhtiar itu ada ciptaan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian tadbirnya Allah li amri khalqihi qala Allah Ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yudabbirul amra minas samai ilal ardi. Allah lah yang mengatur segala sesuatu yang ada di langit maupun ada yang di bumi sampai ke bumi. Seperti itu. Tapi Ustadz, mungkin ada yang mau bertanya? Karena sudah jam 2. Ya, jazakumullah khairal jaza. Kami haturkan kepada guru kita Ustadz Rama Maulana dari Bogor yang telah menyampaikan kajian kitab Zubad. Ya, tadi kita sampai pada muqaddimah Zubad masih tentang bab tauhid. Selanjutnya kami persilakan bagi pendengar yang ingin bertanya, kami persilakan. Ya, silakan kami buka sesi tanya jawab. Ada Ahmad Rozak yang sudah mengajungkan. Tafadhol. Silakan. Yang lain juga boleh ya. Kami buka sesi tanya jawab dan kami izinkan setiap anggota yang ada di forum ini untuk bisa berbicara. Akan tapi sebelum bertanya kepada guru kita, terlebih dahulu nyalakan mikrofon ya yang ada di bagian bawah layar, yang tengah itu nyalakan mikrofon supaya kami bisa mendengar apa yang Anda sampaikan. Ya, silakan, sudah kami buka semua dan bisa saling berdiskusi juga. Baik, sambil menunggu penanya yang masuk, Ustadz, ini saya izin menyambung mengenai wajibnya rihlah bagi setiap muslim, Ustadz, dalam arti dia itu di saat di rumahnya itu tidak ada orang alim, itu kan wajib rihlah. Itu artinya rihlah itu wajibnya itu mulai kapan, Ustadz? Apakah mulai dia balik atau mulai dia kapan gitu ukuran standar dia itu wajib rihlah? Karena kita ini istilahnya ya kita nggak ada kebutuhan untuk mencari guru. Yang penting di kita itu ya yang penting rezeki lancar apa. Kita kadang-kadang itu rela itu pengen nyari rezeki, Ustaz, bukan merangkak cari ilmu. Nah, makanya ini kan banyak yang salah seperti itu, Ustaz. Itu kewajiban rela itu batasannya mulai kapan dan itu seperti apa, Ustaz, penjelasannya? Baik, sebagaimana yang disyarahi oleh para syarah Zubad, bahwasanya rihlah tersebut berhukum wajib tatkala apa yang dicari itu wajib. Misal tata cara sholat, puasa, wudhu dan lain sebagainya. Kapan seseorang itu diwajibi sholat? Maka ketika balik. Maka seseorang wajib rihlah adalah ketika dia sudah seorang mukallaf, menjadi seorang mukallaf, seorang yang dibebani hukum. Akan tetapi yang perlu kita pahami adalah karena di zaman dahulu berbeda ya. Di zaman dahulu berbeda dengan sekarang. Di zaman dahulu itu masalah sholat, masalah tentang kewajiban itu orang tuanya para ulama itu sudah memahami seperti itu. Biasanya yang melakukan rihlah itu adalah ahli hadis, para muhaddis. Mereka yang sering melakukan rihlah seperti itu. Jadi orang sudah mulai wajib untuk melakukan rihlah adalah sesuai kebutuhannya dia. Apabila dia di desanya, di kotanya tidak ada yang bisa mengajari sholat, kalau umur ya mukallaf, berarti ketika umur balik, ketika dia sudah balik, misal kita ambil balik secara umur, yakni umur 15 tahun, misal kita ambil balik secara umur. Ketika umur 15 tahun, dia adalah seorang Islam, tidak ada yang bisa mengajarinya di desanya, maka dia wajib melakukan rihlah perjalanan ilmu seraya memenuhi kebutuhan kewajibannya. Seperti itu. Nah, salahnya atau kurang tepatnya di zaman kita adalah ketika seseorang merasa kekurangan dalam materinya, dia berani melakukan rihlah, dia berani melakukan perjalanan jauh untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Akan tetapi
dia lupa sebagaimana para ulama katakan bahwasanya ibadah itu seperti makanan yang harus dilakukan setiap hari. Maka dari itu hendaknya kita yang hadir pada majelis ini tetapkan kepada anak-anak kita, anak cucu kita bahwasanya ilmu itu sepenting makan, seperti itu. Maka ketika kamu tidak menemukan guru, maka ketika kamu tidak menemukan sesuatu yang bisa menjadi sumber makanan, maka carilah sumbernya. Seperti itu. Terkhusus apabila sudah baligh, dia bisa membedakan tamyiz, bisa membedakan mana baik dan buruk. Sebenarnya dalam kitab Ta'lim seperti itu ada 6 syarat atau 7 syarat, wallahu alam. Salah satunya adalah bekal. Dia harus memiliki bekal ketika rihlah. Dia sudah bisa ada alat transportasinya. Seperti itu. Melakukanlah rihlah. Apalagi untuk zaman sekarang. Hanya beberapa puluh kilometer lakukan seperti itu. Jadi awal mula orang wajib melakukan rihlah. Tapi ini berbeda ya dengan hadis, karena di dalam kitab Tadribur Rawi karangan Imam As-Suyuti, karena itu kitab hadis ya, seseorang itu seperti Ahlul Basrah dan Ahlul Kufah itu berbeda. Ada yang mengatakan seseorang itu mulai rihlah perjalanan mencari hadis itu, ada yang mengatakan umur 17 tahun. Ada yang mengatakan seorang melakukan rihlah perjalanan mencari hadis itu umur 20 tahun. Kenapa demikian? Kemudian beliau menjelaskan di dalam kitabnya, karena di zaman beliau, nah ini bedanya zaman beliau dan zaman kita, di zaman beliau, seseorang itu dari umur, misalnya dari kecil sampai umur balik 15 sampai 17, mereka itu disebutkan dengan Al-Quran. Jadi kefakihan tentang fikihnya itu sudah cukup, seperti itu. Maka tidak perlu melakukan rihlah keluar untuk melakukan sesuatu yang kewajibannya tersebut. Ini misalkan tentang sholat, zakat. Tetapi mereka para ahli hadis itu melakukan rihlah ketika memang tidak ada guru yang bisa meriwayatkan hadis. Meriwayatkannya hanya yang memiliki sanad itu jauh, nah itu melakukan hadis. Tetapi keadaan di kita, misal di desa kita pun tidak ada yang bisa mengajarkan kita tata cara sholat, maka hendaknya kita melakukan rihlah. Seperti itu. Jadi batas minimalnya ketika seseorang sudah mulai baligh, khususnya tamyiz ya, ada bekal. Seperti itu. Jangan sampai dia pergi tanpa membawa bekal, yang ada dia pulang hanya tinggal nama saja. Seperti itu. Sekarang sudah ada pondok. Nah itu memondokkan anak itu termasuk rihlah. Cuman akan tetapi di zaman dahulu rihlah tuh bukan seperti itu. Ya seperti metodenya seperti jamaah tabligh lah. Seperti jamaah tabligh kesana kemari gitu. Di masjid tidur, mencari ilmu, mendengarkan hadis, pergi lagi, mencari lagi, seperti itu. Terus melakukan hal seperti itu. Sampai nanti ada, kalau di zaman para ulama kita, sampai ada pemerintah yang nengok seperti itu. Maksudnya wah ini orang gede nih. Nanti diangkat jadi mufti, diangkat jadi qadi, ada yang disiksa seperti Imam Ahmad bin Hambal. Masalah Al-Quran itu makhluk. Imam Ahmad teguh pendirian bahwasanya beliau mengatakan Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Akhirnya beliau dicambuk seperti itu. Jadi kita untuk melakukan rihlah itu dimulai dari usia baligh. Seperti itu, Ustaz. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, kalau mengenai rihlah itu sendiri, hukumnya itu apa? Fardu kifayah atau fardu ain? Karena kan ada di Al-Quran itu kan nafaro min kulli firqatin atau apa itu? Nafar atau satu kelompok untuk
untuk apa namanya, untuk beriyalah gitu. Itu kan ada ayatnya, cuman saya agak lupa. Min kulli Baik. firqatin atau apa gitu, untuk nafar. Itu kan berarti, satu desa katakanlah 1 orang atau satu kelompok 1 orang, atau Ya, jatuhnya ke fardhu ain yang setiap orang harus rihlah gitu, Ustaz? baik. Di surat At-Taubah ayat 122 Allah SWT berfirman, "Falaula nafarim min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun." Di sini disebutkan ta'ifah, yakni beberapa orang seperti itu. Maka dari itu Imam Syafi'i rahimahullahu taala, dulu saya bacanya di kitab referensinya di kitab Fathul Qorib, tapi ini hanya nukilan saja. Ilmu itu hanya 2. Yang hukumnya itu adalah fardu kifayah, seperti itu. Maksudnya untuk mengajari orang ya. Yang fardu ain itu ya ilmu-ilmu, sesuatu ilmu yang sebagaimana di dalam kitab Ta'lim Muta'alim, ilmu hal itu fardu ain, yakni ilmu yang kita butuhkan dalam agama pada saat ini adalah fardu ain. Ilmu tentang sholat itu fardu ain. Ilmu tentang puasa, wudu itu fardu ain. Akan tetapi sebagaimana dikatakan Imam Syafi'i rahimahullah taala, ilmu itu hanya ada 2. Ada ilmu din, ada ilmu tib. Ada ilmu akhirat, ada ilmu dunia. Adapun ilmu akhirat adalah ilmu fikih. Ilmu fikih itu termasuk di dalamnya ilmu agama, ilmu hadis dan lain sebagainya. Yang kedua adalah ilmu tib, adalah ilmu kedokteran. Kedua ilmu ini di setiap golongan itu harus ada, berarti fardu kifayah. Akan tetapi untuk kewajiban-kewajiban yang fardu ain, seseorang itu harus paham. Bedakan antara paham dan menguasai, seperti itu. Untuk orang yang bisa menguasai, kalau kita belajar ilmu tajwid ya, kalau kita belajar ilmu tajwid, hukum melafazkan Al-Quran dengan tajwid adalah fardu ain. Hukum mengetahui hukum-hukum tajwid sampai ke bagian-bagian dalamnya itu fardu kifayah. Begitu juga tentang ilmu agama. Seseorang itu melakukan sholat dengan ilmunya, ya batasan rukunnya itu fardu ain. Akan tetapi jika memahami secara menyeluruh itu fardu kifayah, seperti itu. Jadi kefarduan ain suatu amalan itu dilihat batasan rukun-rukunnya saja, seperti itu. Dia memahami rukun-rukunnya, bisa melaksanakannya, nah itu fardu ain bagi dia. Karena sebagaimana yang telah kita bahas ya di Zubad, seseorang melakukan amal tanpa ilmu itu tidak akan diterima. Maka wajib bagi setiap orang untuk mengetahui ibadahnya minimal rukun-rukunnya saja. Seperti itu. Baik, alhamdulillah, jazakumullah ahsanal jaza Ustaz. Boleh ditutup kajian ini Ustaz dengan kalimat-kalimat penutup. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berkumpul pada majlis. Kita doakan semoga Allah mubarik lana fi majlisina, mubarik lana fi muassasatina, kepada muassas muassis yakni Ustadz Ibnu Abdurrahman. Kita doakan beliau beserta keluarganya semoga senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau dan kita semua. Semoga Allah senantiasa, bayangkan, semoga terketuk hati kita, seperti itu. Kita bayangkan saja, semoga hati kita terketuk, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengetuk hati kita, Allah lah yang membolak-balikan hati kita, semoga Allah menetapkan hati kita untuk senantiasa kita menuntut ilmu, untuk senantiasa mencari ilmu hingga kita bisa meneruskan perjuangan para ulama kita untuk senantiasa
mensyiarkan agama Islam seperti itu. Amin. Dan semoga juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, andai kata kita bukan dari bagian ulama, semoga anak cucu kita nanti adalah para ulama Amin, penerus, amin. ya, waris para nabi alaihimus salatu wassalam. Baik, tafadhal Ustaz, saya akan kembali kepada antum. Ya, alhamdulillah teman-teman kita sudah melaksanakan streaming ini dengan lancar. Semoga nanti suatu saat kita bisa mengikuti streaming lagi dengan istiqomah ya, yaitu pada setiap hari Sabtu jam 1 siang. Ya insya Allah semoga kita diberikan taufik oleh Allah keistiqomahan, dan juga semoga Allah memberikan kita taufik untuk mengamalkan dari apa yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Rama Maulana, dan juga Allah memberikan kita keikhlasan, dan semoga Allah memberikan kita husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, kami sebagai Musyriful Am menghaturkan mohon maaf atas segala kesalahan dan mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada anggota yang sudah bergabung. Hadani Allah wa iyyakum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.